warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidna ilman nafi'an warzuqnan fahman wasi'an rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, marilah kita senantiasa tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. At-taqwa huwa ziyadatul ibadah wa tarkul ma'siyah li ridha'illahi ta'ala. Meningkatkan selalu ibadah dan amal soleh kita serta meninggalkan apa yang telah Allah larang kepada kita semata-mata mengharap ridha Allah Ta'ala. Sholawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya dan menjadi pengikutnya di yaumil akhir. Jamaah Majelis Robi Rodiyah yang dirahmati oleh Allah, pada kajian kali ini saya ingin menyampaikan tentang sebuah kajian khulasah, yaitu Nabi Allah, Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir alaihi salam termasuk salah satu Nabi dan Rasul Allah dari 25 Nabi dan Rasul Allah yang kita imani. Oleh sebab itu kita harus tahu seperti apa sosok Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir ini hidup sezaman dengan Nabi Musa alaihi salam. Ia dalam sebuah riwayat tidak ada yang menyebutkan siapa orang tuanya, dari mana dia berasal, meninggalnya kapan, dan kemudian berdakwah di kaum mana, atau pengikutnya siapa. Maka kita akan tahu Nabi Khidir dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW. Di Rasulullah menceritakan tentang Nabi Khidir. Nabi Khidir ini sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul adalah seorang yang soleh, yang beriman kepada Allah. Suatu hari ketika ia tidur, ia bermimpi dengan mimpi yang sangat kuat. Di dalam mimpi itu disebutkan kemudian, wahai Khidir, jika engkau telah bangun, maka lakukan 5 hal. Yang pertama, makanlah. Yang kedua, terimalah. Yang ketiga, simpanlah. Yang keempat, kemudian jangan engkau memutus harapan. Dan yang kelima, tinggalkanlah. Khidir bertanya, apa maksud mimpi yang diberikannya tadi? Maka ketika bangun tadi, ia kemudian meminta petunjuk dari Allah atas apa yang terjadi mimpi itu. Dari apa yang kemudian ia doakan, ia panjatkan, ia kemudian diminta untuk melakukan 5 hal yang ada dalam mimpi itu. Ketika ia keluar dari rumah, maka ia yang dijumpai, ia melihat bukit. Maka kemudian Khidir bertanya, apa aku makan bukit itu? Karena bukit itu keras. Bukit itu kemudian terjal. Tapi ia meyakini mimpi itu dan kemudian ia berjalan ke bukit itu. Di bukit itu, kemudian ketika ia
semakin berjalan menuju bukit itu semakin mengecil dan mengecil. Hingga kemudian ketika Khidir semakin mendekati itu, bukit itu kemudian menjadi roti. Dan kemudian Khidir memakan roti itu. Itu yang pertama. Kemudian setelah selesai, maka kemudian Khidir melanjutkan perjalanan. Kemudian ada orang yang memberikan kepada Khidir mangkok emas. Maka ia ingat pesan di mimpi itu yang kedua. Terimalah. Maka ia terima mangkok emas itu. Setelah ia menerima mangkok emas itu, ia kemudian berjalan lagi. Dan ia ingat yang ketiga. Simpanlah atau pendamlah. Maka ia cari suatu tanah yang bisa untuk menyimpan dan memendam mangkok emas itu. Kemudian setelah ia simpan, ternyata mangkok emas ini nggak bisa disimpan secara baik, selalu muncul. Nah, maka ia kemudian meninggalkan tadi. Dan perjalanan, kemudian ia dihampiri burung perkutut. Yang saat itu burung perkutut ini sedang dikejar oleh burung gagak yang hendak memakannya. Maka kemudian ia ingat pesan yang keempat. Jangan mengecewakan harapan orang atau memutus harapan. Maka burung perkutut ini mendatangi Khidir. Wahai Khidir, tolonglah aku. Aku hendak dimakan oleh burung gagak. Maka kemudian karena ia ingat yang keempat untuk jangan memutus harapan, maka ia selamatkan burung perkutut tadi dari kejaran burung gagak. Namun burung gagak juga menyampaikan ke Khidir, wahai Khidir, kenapa engkau menyimpan makananku? Aku sudah berikhtiar mencari makan, kenapa engkau simpan itu? Maka kemudian agar kemudian burung gagak ini mendapatkan makan dan juga burung perkutut ini selamat dari kejaran burung gagak, maka kemudian Khidir memotong daging di pahanya untuk diberikan kepada burung gagak itu. Maka kemudian ia menyelamatkan burung perkutut dan memberikan makan dari daging pahanya kepada burung gagak. Selanjutnya ia melanjutkan perjalanan. Ketika perjalanan, ia menjumpai bangkai yang sangat busuk, yang kemudian sangat menyengat baunya. Maka kemudian Nabi Khidir ingat yang kelima, yaitu untuk meninggalkan. Maka ia tinggalkan bangkai itu. Dan ia berlari karena ia ingat yang kelima pesan tadi. Jamaah Robi Rodiyah yang dirahmati oleh Allah, maka Khidir bertanya-tanya, apa maksud dari mimpi itu? Dan maksud dari perjalanan yang ia lakukan tadi? Maka kemudian ketika malam ia bermimpi dan Allah kemudian memberikan penjelasan dari mimpi itu. Wahai Khidir, hamba Allah, ketahuilah bahwa yang pertama adalah maksud dari kenapa engkau memakan tadi adalah yang pertama adalah ketika engkau timbul rasa amarah, rasa marah, emosi yang kemudian emosi itu membuat tadi tertutupnya pikiran atau tertutupnya pikiran secara jernih. Maka ketika ada masalah ataupun kondisi apapun, engkau tidak bisa menyelesaikan. Maka ketika engkau ingin menyelesaikan, kendalikan rasa amarahmu, kendalikan emosimu. Sehingga ketika engkau bisa mengendalikan itu, maka engkau akan dapat menemukan solusinya. Karena
ketika kita marah, emosi itu sudah menutup tadi rasa pikiran jernih kita. Kemudian yang kedua, engkau menerima mangkok emas itu adalah sebagai terimalah, karena setiap kebaikan akan berbalas kebaikan, setiap keburukan akan berbalas keburukan. Maka mangkok emas itu adalah sebagai pemberian atas kebaikan yang pernah engkau lakukan, maka terimalah. Kemudian kebaikan itu ketika engkau menyimpannya sedalam-dalamnya, engkau bermaksud menyimpan kebaikan itu, maka ketahuilah kebaikan itu akan tetap muncul. Meskipun engkau telah menyimpannya, maka kebaikan itu akan tetap ada. Kebaikan yang engkau lakukan ini akan tetap ada. Bisa jadi engkau tidak merasakan apa kebaikan yang engkau tanam, hasil dari kebaikan yang engkau tanam. Tapi yakinlah bahwa kebaikan yang engkau tanam itu akan kemudian berimbas pada anak keturunanmu, kepada keluargamu. Maka berbuat baiklah. Meskipun engkau dicela, lakukan perbuatan baik itu. Dan yakini bahwa setiap kebaikan pasti berbalas kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Begitu pula sebaliknya. Faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi ketika berbalas kebaikan, keburukan pun berbalas keburukan. Kemudian yang keempat adalah sodakoh. Ketika engkau menyedekahkan apa yang ada pada tubuhmu untuk memberikan makan kepada burung gagak dan menyelamatkan jiwa burung perkutut itu, itulah sedekah yang kemudian menyelamatkan dirimu. Karena sedekah itu mengantarkan untuk kemudian tercapainya sebuah harapan, tujuan. Maka ketika engkau ingin tercapai sebuah keinginan, ingin dikabulkan hajat, maka sedekahlah. Ya, sedekah dengan memberikan makan atau menyelamatkan jiwa seseorang. Karena dengan sedekah itu menolak bala dan mendapatkan apa yang kita harapkan. Dan yang kelima, yaitu ada bangkai, kemudian engkau kuminta untuk meninggalkan. Itu maksudnya adalah bahwa ketika engkau menghadiri sebuah pertemuan di mana isinya menggunjing, isinya membicarakan aib orang lain, maka tinggalkanlah. Ketika ada pertemuan yang itu tidak bermanfaat untuk kamu, yang isinya menceritakan keburukan, maka tinggalkanlah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, setelah kemudian Nabi Khidir memahami maksud dari mimpi itu, maka Allah kemudian mengangkat Nabi Khidir menjadi Nabi dan Rasul Allah. Hingga kemudian suatu ketika Nabi Musa alaihi salam ditanya oleh kaumnya setelah menyelamatkan dari kejaran Fir'aun, dan kemudian Nabi Musa memberikan dakwah kepada kaumnya. Kaum dari Bani Israel salah satunya menanyakan, "Ya Musa, apakah ada orang yang lebih cerdas dari engkau, lebih paham dari engkau?" Maka Nabi Musa ini kemudian mengatakan, "Tidak ada, akulah yang paling cerdas." Maka kemudian Allah mengingatkan, "Wahai Musa, kenapa engkau sombong? Bukankah semua yang ada pada dirimu adalah pemberianku? Kenapa engkau sombong?" Maka kemudian Nabi Musa memohon ampun kepada Allah, memohon ampunan dari Allah. Dan Allah kemudian sampaikan, engkau harus menemui orang yang lebih hikmah atau memberikan hikmah, yaitu Nabi Khidir. Temuilah ia. Maka kemudian Nabi Musa mengajak sahabatnya
untuk kemudian mengunjungi Nabi Khidir. Ya, kuncinya di mana Nabi Khidir adalah ketika kemudian ikan yang dibawa oleh Nabi Musa dan sahabatnya tadi kemudian ya keluar dari tempat makanan tadi, itulah tempat Nabi Khidir. Maka berjalanlah tadi Nabi Musa dan sahabatnya tadi sampai kemudian kelelahan dan mereka tertidur, istirahat. Ketika Nabi Musa tertidur, sahabatnya ini mengetahui bahwa ikan yang ada di tempat makan tadi ini keluar dan menuju sebuah tempat, ya, di sebuah tempat. Maka sahabatnya ini lupa memberitahu kepada Nabi Musa hingga kemudian mereka jalan dan Nabi Musa bertanya, aku sudah lapar, mari kita makan dulu. Nah, baru sahabatnya cerita, wahai Musa, sesungguhnya tadi ikannya sudah keluar ketika engkau tertidur. Maka kemudian mereka kembali dan mereka kemudian bertemu dengan Nabi Khidir. Apa yang disampaikan Musa, wahai Khidir, sesungguhnya aku ingin berguru kepada engkau atas perintah Allah. Maka izinkan aku menjadi muridmu. Maka Khidir menyatakan, baik, tapi dengan syarat engkau tidak bertanya terhadap apa yang aku lakukan. Ya, maka ketika engkau sudah bertanya 3 kali, maka selesai. Nabi Musa menyanggupi itu dan kemudian dimulailah perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam. Maka kemudian Nabi Musa dan Nabi Khidir mencegat kapal yang akan membawa mereka ke sebuah tempat tujuan. Kapal itu dicegat dan ketika mereka sudah mengarungi lautan dengan kapal tersebut, apa yang dilakukan Khidir? Ia justru melubangi kapal itu. Nabi Musa kemudian heran, wahai Khidir, kapal ini nanti ketika engkau akan melubangi, ia akan bocor dan itu akan merugikan kita semua. Kenapa engkau melubangi itu? Maka Nabi Khidir tidak membalas. Selanjutnya ketika sudah sampai tujuan, maka kemudian Nabi Musa dan Nabi Khidir berjalan. Disitulah kemudian ada main. Kemudian Nabi Khidir memanggil anak itu. Dan ketika sudah dipanggil dan menemui Nabi Khidir kemudian membunuhnya. Maka Nabi Musa bertanya, wahai Khidir, wahai Nabi Khidir, kenapa engkau membunuh anak yang tidak bersalah ini, tidak berdosa ini? Maka Nabi Khidir tidak menjawab pertanyaan. Kemudian dilanjut perjalanan, mereka masuk sebuah daerah karena kondisi lapar, maka kemudian mereka meminta makanan dan minuman di daerah tersebut. Ternyata tidak ada yang memberikan makanan dan minuman. Nah, sampai kemudian mereka mendapati sebuah rumah yang hampir roboh, yang sudah sebentar lagi akan rusak. Maka Nabi Khidir kemudian membetulkan rumah itu, membuat rumah itu kokoh dan bisa dihuni. Maka Musa heran lagi, wahai Nabi Khidir, kenapa engkau melakukan itu? Bukankah kita tidak mendapatkan apa-apa di sini? Kenapa engkau harus bersusah payah membangun rumah yang hampir roboh ini? Maka Khidir kemudian menjawab, wahai Nabi Musa, saudaraku, sesungguhnya selesai sudah perjumpaan kita. Karena engkau sudah bertanya 3 kali, maka aku akan menjelaskan semuanya. Yang pertama, ketahuilah Musa, bahwa kapal yang akan dilubangi itu, kapal itu milik usaha rakyat yang hanya satu-satunya. Ia hanya punya usaha kapal itu. Ketika sementara di pelabuhan tempat nanti berakhirnya kapal ini,
Di situ ada kebijakan raja yang dolim, bahwa kapal yang tidak cacat atau kapal yang masih utuh, yang masih bagus, ini akan disita oleh kerajaan. Maka aku melubanginya agar kemudian kapal ini masih selamat. Maka Nabi Musa memahami itu. Kemudian yang kedua, ketika kemudian ada anak yang bermain, kemudian aku panggil, kemudian aku bunuh. Ini adalah bahwa anak tersebut adalah anak dari orang tua yang soleh dan soleha. Mereka sudah mendidiknya. Mereka kemudian berusaha agar anak ini menjadi anak yang soleh. Namun kemudian anak ini membantah, membangkang, dan tidak menghiraukan setiap perintah orang tua untuk mengajak kepada kebaikan dan kesolehan. Maka Allah memerintahkan kepadaku untuk membunuh. Kemudian yang ketiga adalah daerah tersebut ada rumah yang dihuni oleh kedua anak yatim. Kedua anak yatim ini memiliki harta. Jadi anak yatim yang tinggal di rumah itu ada harta di dalamnya. Dan kemudian agar harta ini terselamatkan dan kemudian anak yatim ini bisa tempat tinggal di daerah itu atau di rumah itu, maka kemudian aku memperbaikinya sehingga anak yatim itu bisa tinggal di situ dan harta itu terselamatkan. Maka Musa memahami itu dan kemudian Musa menyadari bahwa sungguh hikmah Allah ini luar biasa luasnya. Seandainya 7 samudra dikumpulkan dan seluruh pohon ini dikumpulkan, samudra menjadi tintanya dan pohon menjadi penanya, maka ilmu yang kita dapatkan ini ibarat kita ambil satu dari jari air laut dan tetesan itulah ilmu kita dibanding ilmu yang Allah miliki. Maka tidak boleh kita kemudian sombong dan kemudian takabur atas apa yang kita miliki. Sungguh semuanya milik Allah dan kepada Allah lah kita kembali. Demikian kajian subuh Sabtu ini, episode Nabi Khidir. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya dan menjadikan ibroh dari apa yang kita pelajari pada kajian ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekhilafan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. Aqulu qouli hada wasta'fu minkum ila liqa' ma'assalamah wal faizah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza wasta'fu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wa hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.